Bismillahirrahmanirrahim. Aku beda agama. Kalau kita mau nyembuhin orang lagi kesurupan, itu kita harus deketin dan kita harus tanya dia. Aku punya teman ada yang kesurupan, aku deketin, aku pegang kepalanya, aku tanya, setan, sebutkan visi misi pegadaian. Itu iblis darah, langsung keluar nggak pakai pamit. Itu di salawat ya? Itu di salawat. Iya, tadi salawat. Keren sih, vibes-nya tuh kayak lagi Ramadan. Aku nggak tahu artinya, cuma kayak gitu. Itu segitu baru salawat loh yang baru. Segitu aja udah betah. Iya, emang ada yang lain? Ada. Gimana kalau aku nanti nyanyi ini dah bobo buat anak-anak kita kelak, nyanyi ini dah bobo buat anak-anak kita kelak. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya, aku terluka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lo? Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri, ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri, anta imamul hadra sultanuhul ghaibi, anta imamul hadra. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini, kembali lagi kita berada di dalam prank taksi online sholawat. Setelah kemarin kalian menyaksikan video vlog-vlog aku di panggung yang jahil-jahil itu kepada emak-emak hits dan emak-emak tiktokers. Kali ini kita kembali di prank taksi online sholawat. Oke teman-teman, di video kali ini insya Allah kita akan mencari target-target yang cantik, yang baik, yang enak diajak ngobrolnya, yang santuy, yang gak marah-marah ya. Nanti gimana dapatnya aja lah. Bismillah. Oh ya teman-teman semua, kemarin ini ada banyak DM di Instagram aku, terutama di dalam bulan Maulid, yang nanya, Usaldi, apa fadilahnya kita mencintai Nabi Muhammad SAW? Rasulullah SAW pernah bersabda, yukhsarul mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan yang dia cintai. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah, kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Di mana ya? Di surga pasti kan. Juga Rasulullah SAW pernah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku, ia berarti mencintaiku, kata Rasulullah. Dan orang yang mencintaiku akan bersamaku di dalam surga. Nah, jadi ukurannya udah bukan pahala lagi teman-teman. Orang yang cinta sama Rasulullah diwujudkan dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW dan mencintai para keluarganya Nabi SAW. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah harus diwujudkan dengan mencintai sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi bullshit banget kalau kita bilang cinta tapi sunnahnya nggak diterapin, malah cenderung banyak berbuat maksiat. Itu namanya cintanya palsu guys ya. Oke, gitu aja sharing yang singkat ini, mudah-mudahan bisa menambah atau memotivasi kita untuk semakin meneladani dan menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kalian jangan lupa subscribe channel ini dan follow Instagram aku di @aldi_ar. Dan juga buat kalian yang mau beli barang-barang produk dari aku, kalian bisa langsung follow Instagram aku di @kusaldi_store. Kita langsung ke video pranknya. Cek cus. Seperti biasa kalau di jalan kita latihan sholawat guys. Sallu ala Nabi Muhammad. Ulidal huda فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وسناء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وسناء تبسم وسناء صلى الله على محمد. Oke guys, kita udah sampai di titik jemputnya. Sebentar lagi kita akan jemput dia, orangnya kayak gimana, mudah-mudahan cantik dan gemar-gemar guys. A few moments later. Ini orangnya udah sampai nih guys. Kita jemput dia sekarang. Ciri-cirinya udah sampai guys. Bismillah.
Mbak Fani ya? Iya, silakan Mbak. Ini, oh iya, ini tuh kursinya masih kotor Mbak. Tadi tuh ketumpahan ini apa? Air mata janda anak satu. Mbak di depan dulu apa? Ya, silakan Mbak. Gak apa-apa nih, Iya, duduk nggak di apa-apa, depan nih. nggak apa-apa. Oke. Soalnya itu kotor Mbak. Iya. Takutnya nanti teteran air mata janda anak satu. Jalan ya Mbak? Bisa aja, iya. Silakan. Lepas gak apa-apa ya. Iya, iya. Panas Aku banget. sehat walafiat. Mbak seat beltnya ini. Oh iya. Gimana sih? Bisa. Satu belt. Biasanya Mbak kalau di mobil aku kalau sebelum berangkat itu biasanya aku ngajak penumpang aku buat baca doa dulu. Ah, iya. Mbak ikutin aku baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku beda agama. Aku Katolik. Oh. Ya udah kita ganti doa aja. Masing aja, apa gimana? Gini, berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Oke. Ya, mulai Mbak. Iya. Doa selesai. Oke, lanjut jalan ya. Yuk. Mbaknya nggak ini Mbak, nggak kepanasan siang-siang gitu keluar. Panas banget, Karawang kan. Oh, panas banget. Iya. Ini loh, panas banget. Tapi untung aku tepat waktu ya. Maksudnya? Iya, saat tadi Mbak lagi kepanasan lalu aku datang membawa kesejukan. Kau diam-diam aku jatuh cinta kepadamu. Mbak Fani ya, Mbak Fani. Iya. Kalau di Katolik itu ibadahnya tiap kapan aja sih? Ibadahnya ya. Ibadahnya. Kalau ibadahnya tuh kita bisa milih antara Sabtu sama Minggu. Oh boleh ya? Kebanyakan Sabtu tuh Sabtu malam. Sabtu malam. Kalau Minggu pagi atau enggak Minggu siang. Cuma kalau yang doa ya tiap hari sih tetap. Kalau ada tuh. Iya. Kalau di Islam tuh agak banyak. Kayak setiap hari kan ada sholat lima waktu. Iya. Terus Aku tahu. ada sholat sunnah gitu. Terus ada doa-doa juga sih ada Iya, di doa. iya. Terus kayaknya aku juga bakal nambah doa baru deh. Apa maksudnya? Iya, doa agar kita bisa cepat jadi. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta. Tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta. Mbak Fani, aku izin mau nerima telepon nih. Iya. Misalnya apa? Arjen gitu. Bentar ya Mbak? Iya. Jangan kangen. Kayak aja. Halo. Assalamualaikum Yang. Iya. Lagi di mana? Di tempat pijat. Ngapain? Ngeramal telapak kaki. Bisa. Telapak kaki segala diramal. Telapak tangan diramal mah. Kalau telapak kaki diramal, kagak bakalan kelihatan masa depan ya. Yang ada cuma kelihatan koreng sama tompel naga. Iya. Yang dengar teman kamu kemarin katanya ada yang kesurupan ya? Aduh, bahaya banget. Mungkin dia tuh pikirannya lagi kosong. Iya, biasanya orang tuh ya, kalau pikirannya lagi kosong itu cenderung dia bisa kemasukan roh-roh jahat. Oh beneran. Kemarin teman aku ada yang kesurupan. Dari pagi kesurupan. Ini kan aku samperin. Begitu aku pegang kepalanya, aku ditabok. Wah. Setan tuh galak banget. Habis itu aku tanya kan, ente ini sebenarnya setan apa? Aku galak banget. Itu dijawab sama setannya, bang mohon maaf saya bukan setan, saya Dajjal lagi magang.
dajal segala pemanasan. Gak tahu Jack Pahit pakai coba-coba. Aduh. Tapi yang nih, aku kasih tahu, kalau kita mau nyembuhin orang lagi kesurupan, itu kita harus deketin dan kita harus tanya dia. Nanyanya harus baik-baik. Itu pun dengan pertanyaan yang sulit dia jawab. Beneran? Itu dulu, aku punya teman ada yang kesurupan. Aku deketin kan, aku pegang kepalanya, aku tanya. Pertanyaan yang sulit dia jawab. Setan, sebutkan visi misi Pegadaian. Itu iblis darah kan? Langsung keluar kayak pakai pamit. Ampun, itu beneran aku. Mana tahu dia visi-misi Pegadaian. Yang ngomong-ngomong katanya adik kamu jago make up ya? Iya, kemarin tuh aku nggak sengaja lihat adik kamu tuh lagi pakai skincare di jempol kaki. Iya, nggak sekalian tuh jempol pakai tank top ya. Adik kamu kayaknya jago make up ya. Jadi gini, aku mau nawarin kerja nih sama adik kamu, kan jago make up nih. Jadi aku mau nawarin kerja. Ini gajinya gede loh. Kira-kira ini gajinya bisa kebeli ginjal mantan selingkuhan. Beneran, udah nurut aja. Nanti nih adik kamu aku masukin kerja. Pekerjaannya tuh gampang, paling sehari sekali lah. Beneran. Sehari sekali dia nanti akan jadi tukang rias mayat pelakor. Paten nggak? Udah serahin adik kamu sama aku. Yang aku mau sekalian dibilang sama kamu. Jadi kira-kira minggu depannya aku mau pulang kampung ke Arab ya. Iya kan, keluarga aku di sana semua. Aku kan orang Arab. Keluarga aku di sana semua yang bisnisnya maju-maju semua lagi. Mereka belum lama ini lagi jual beli gunung emas. Ini beneran. Apalagi abang aku bisnisnya maju pesat. Kemarin itu dia dapat rekor dari Arab Rekor. Itu karena dia udah berhasil pernah kawin silang antara ontak burik sama bekicot menyon. Apalagi adik aku tuh jago banget masak. Kemarin dia buka restoran. Dia tuh kalau udah masak ya. Contoh nih, kalau dia masak ayam, itu kalau dia masak ayam, di dada ayam bisa ada tato maling kundang. Bayangin, sekeluarga ada prestasi semua. Apalagi aku. Sombong amat. Belum lagi yang adik aku yang paling kecil. Ini kemarin dia dapat penghargaan dari Raja Arab. Beneran, itu dia adalah salah satu, atau enggak, dia satu-satunya playboy di bawah umur. Bayangin, umur 9 tahun udah bisa pacaran sama janda senior. Coba, sekeluarga itu prestasinya tinggi. Yaudah ya, gitu aja ya Alvana. Soalnya aku masih di jalan ini. Iya, aku masih kerja. Dari tadi nih seharian banget, banyak banget yang numpang. Itu dari ibu-ibu komplek sampai anak dua kakak pemula pada numpang aku. Ini juga aku masih nganter ini nih, ibu tiri mau ngerebus anak. Makanya yaudah, gitu aja dulu ya. Ayo, assalamualaikum. Aduh, maaf, lama nih mbak? Iya, lama. Gak kangen aku kan? Aduh. No! Mbak, di taksi online aku nih biasanya aku tuh kalau sambil jalan gini ngehibur penumpang aku dengan 1-2 lagu. Soalnya aku penyanyi aslinya. Dulu tuh aku pernah ikut lomba nyanyi Mbak, terus juara aku di SEA Games. Iya, jadi aku tuh kata juri SEA Games tuh juara aku bagus. Soalnya aku tuh dulu pakai otot nyanyi. Udah balap tari gitu. Aku nyanyi 1-2 lagu nggak apa-apa? Boleh. Coba dengerin di hayati Mbak. Karena ini lagu-lagu yang lagu-lagu spesial Mbak. Jadi aku bawain ini pakai hati banget. Aku coba nyanyi Mbak ya. Iya. Wah, ini kenangan aku sama mantan dulu. Aku tahu lagu ini. Ini pasti enak banget tadi. Ini sama-sama ya. Ku pejamkan mata ini mencoba
gini nih, kurang menghayati lagunya nih kayaknya nih. Ini soalnya tadi seteman gitarnya kayaknya fals nih Mbak, rekamannya nih. Jadi ngerusak apa? Karakter vokal aku Iya, tadi. iya. Tadi kenapa udah bagus banget. Vokal aku udah bagus, cuma ini kayaknya kurang. Lagunya ya. Iya, lagunya yang salah nih. Ini Mbak, tadi teman-teman aku bilang aku tuh kurang cocok nyanyi lagu-lagu Indonesia. Karena kalau Mbak lihat kan muka aku kayak muka Arab kan. Iya nggak? Iya kan? Lihat tikungan hidungnya kan? Iya. Ya, rosetan TK. Ya nggak? Makanya aku tuh lebih cocok nyanyi lagu-lagu Arab buat teman-teman aku. Ini aku mau nyoba satu lagi lagu Arab nggak apa-apa? Mbak, nggak apa-apa kan? Kan Mbak Katolik denger lagu Arab Nggak apa-apa, aku juga suka denger. A few moments later. شب الهدى وحبا وما تكلم بدع في الحشا تراها وحين من زاد حدد الله شاء له تورق الصبح فيك فياء صعبا يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام
Udah Mbak. Keren. Itu yang lebih bagus nih deh, mending lagu apa ya? Oh meninggal gue apa ya? Soalnya kan ini menyesuaikan cengkok hidung. Hai. Tapi apa Mbak? Gimana sih perasaannya? Mbak kan non Muslim ya? Itu kan yang lagu yang aku bawa ini kan lagu yang identik dengan Muslim gitu, Iya, apalagi iya. sholawat gitu kan. Ada yang memuji Nabi Muhammad gitu. Perasaannya gimana Mbak? Mendengar lagu-lagu kayak gini gimana? Itu tadi salawat ya? Itu tadi salawat. Iya, itu tadi salawat. Keren sih. Aku kan karena aku tinggal di lingkungan yang kebanyakan Islam juga, jadi aku kayak sering ngedengar juga. Oh udah sering juga ya? Iya, sering ngedengar kayak di hampir deket lah rumah tuh sama masjid. Wow. Keren sih. Kayak vibes-nya tuh kayak lagi Ramadan. Wah, lagi Aku nggak Ramadan. tahu artinya, cuma kayak gitu. Iya, betah gitu ya? Iya. Aku juga kan suka kalau pada Lebaran tuh keluarga aku juga ngerayain Lebaran. Oh gitu ya? Ya Allah, keren banget sih. Jadi terus vibe-nya tuh kayak aduh kayak Lebaran tadi. Iya, jadi berasa Idul Fitri ya. Iya. Tapi itu Mbak, itu segitu baru sholawat loh yang baru. Jadi Mbak, segitu aja udah betah ya? Iya, emang ada yang lain? Ada. Gimana kalau aku nanti nyanyi ini dah bobo buat anak-anak kita ceklat, nyanyi ini dah bobo buat anak-anak kita ceklat. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Mbak Fania, Iya, aku mau iya. nanya lagi. Mbaknya emang nggak risih Mbak? Dari tadi kan kayak apa sih kayak aku sholawatan terus ngobrol-ngobrol gini, padahal kan secara agama beda nih. Walaupun ada toleransi, tapi ada nggak sih perasaan risih gitu atau gimana? Enggak sih. Biasanya. Enggak, iya. Soalnya ya sama-sama manusia, terus kan yang bedainnya kan agamanya doang ya. Oke, iya. Ya nggak sih? Terus Jarang loh ada mikir begitu loh. Yang beda cuma agamanya doang. iya, kita sama sebenarnya, cuma ya perbedaannya ya ini doang. Terus walaupun aku nggak ngerti artinya, cuma didengerinnya tuh udah sejuk. Soalnya dari nada-nadanya kan halus gitu. Halus. Enak gitu didengar. Mbaknya keren banget. Aku tuh jarang loh ketemu orang kayak Mbak tuh jarang. Enggak, jarang. Iya jarang, soalnya Mbak tuh bisa banget bikin aku pengen lama. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Mbak Fania, sebelumnya aku mau ngomong sesuatu. Sebelumnya aku mau minta maaf. Dari tadi ketika Mbak masuk pintu belakang, kata aku ada air mata janda. Iya, kenapa itu? Enggak, itu sebenarnya kursi nggak kenapa-napa, terus akhirnya duduk di depan sini sampai dengerin aku teleponan, sampai dengerin sholawat, nyanyi fals tadi. Itu sebenarnya tuh Mbak Fani itu lagi dikerjain atau lagi kena prank di channel YouTube aku. Nama channelnya Gus Aldi. Jadi sebetulnya aku ini YouTuber. Kalian balik sini ada 2 kamera, satu di sini. Kelihatan? Ini loh. Di sini. Oh, Iya. tisu. Oke, sama satu. Baru ya. Astaga. Iya. Jadi semua aktivitas kita itu lagi direkam sama kedua kamera ini nih. Nah sebelumnya aku mau minta izin nih. Mau minta izin. Boleh nggak kalau video ini nanti diupload di channel YouTube? Boleh, tapi tadi takut komuk gitu gak apa-apa. Aku izin bentar sebentar ya. Iya, kenapa? Jadi kalau yang naik ke taksi online aku dan kena prank itu nanti nggak usah bayar. Ininya apa? Aplikasinya nggak usah Aplikasinya? bayar. Terus aku ada bingkisan juga buat Mbak Fania, ini mau diterima dari Gus Aldi. Dan ini bukan prank, dan ini asli. Jadi Wah, ini isinya nggak prank juga kan? enggak prank juga. Itu pokoknya itu produk aku dan mudah-mudahan Mbak Fania suka dan bermanfaat. Makasih. Terima kasih. Oh iya, ada Instagram nggak? Ada. Aku mau follow dong. Iya, boleh. Biar kan silaturahmi gak cuma sendiri. Namanya apa? Kaget aku Stefania. Oh, Stefania. Stefania LLIE. Oke. Stefania Lee. Ini ya.
Iya, iya. Ini aku follow Mbak ya. Oke. Nanti minta di follow back. Jangan tutup akun. Iya. Iya. Kaget. Di follow aku langsung tutup akun. Oh, lu makanya awal-awal naik taksi ini tuh kayak ini orang siapa sih? Itu kayak familiar. Wah. Tapi lupa. Tapi lupa emang aku sering dilupakan ya. Soalnya kayak pernah lihat di poster apa Maulid Nabi yang kemarin. Aduh, gawat juga nih. Iya, soalnya papa aku kayak ngasih tahu ini ada Maulid Nabi. Terus keren ya. Oh ya udah. Untung nggak sadar ya Mbak. Iya, kalau Gawat sadar juga gimana kalau coba? Kalau sadar gagal kayaknya. Karena tadi juga ada beberapa yang sadar, Abu Saldi ya gagal langsung. Nggak jadi. Itu karena udah kenal. Aduh, blow on banget. Udah. Aduh, kamu. Sobek. Mbak Fania, ini kira-kira nanti berhentinya di mana? Itu tuh di depan, di belokan. Masuk gang atau pinggir jalan? Di pinggir jalan aja. Sebelah mana? Nah, ada di sini aja. Sini aja. Iya. Mbak Fania, makasih banyak. Iya. Jangan kapok. juga. Nanti sambung-sambung di DM Instagram. Kalau aku ada salah kata, mohon dimaafkan. Iya, sangat dimaafkan dong. Makasih juga ya. Iya, iya. Lukisannya mudah-mudahan bermanfaat. Tapi aku mau foto boleh nggak? Soalnya papa aku ngefans banget. Wah, oke, siap. Oke, boleh ya? Boleh. Gimana nih? Aku aja bikin. Oh ya, nggak usah. 1, 2, 3. Pilih 1, 2, 3. Oke. Makasih banyak Mbak Fania ya. Iya. Sehat-sehat, kabar-kabar lagi di DM Instagram. Salam buat Papa. Iya, salam buat papa. Papa aku pasti seneng banget sih kalau aku ceritain kayak gini. Ini beneran gak bayar. Enggak kan emang ini buat konten. Gila ya bisa sampai masuk aplikasi apa ojek online. Ini gimana ya? Oke. Hati-hati Mbak. Iya. Kabar-kabar lagi. Makasih ya. Iya. Bye Mbak. Ya. Oke teman-teman semua, itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Fania. Orangnya cantik banget, dia agamanya Katolik dan luar biasa toleransinya pada perbedaan, dan anjing banget sih aku kenal orang seperti itu. Dan tadi dia juga nyaman dengerin sholawat. Ini membuktikan bahwa sholawat itu adalah apa ya namanya, sunnah yang sangat membuat nyaman semua makhluk ya. Bahkan aku pernah sholawat tuh di depan kucing sampai tidur guys. Apalagi manusia. Jadi kalau ada manusia kepanasan dengerin sholawat, mungkin dia bukan manusia, sejenis iblis pemula mungkin gitu. Oke, gitu aja teman-teman semua videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa ditonton video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nabi Muhammad.